Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan membaca seluruh pasalnya, tidak terlalu banyak. Ada 23 ayat. Lumayan kita bisa baca ya keseluruhan daripada pasal ini. 2 Samuel pasal yang ke-16. Saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-23, ayat yang terakhir. Oke, saya mulai ayat yang pertama dari 2 Samuel pasal yang ke-16. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri, bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya."
Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, meskipun tidak seluruh umat-Mu boleh bisa datang karena keterbatasan yang ada. Kami bersyukur juga umat Tuhan boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing juga. Kami saat ini memohon akan Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami ketika kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri berkata-kata kepada kami, memimpin hati dan pikiran kami, membentuk akan hidup kami, dan juga mempersiapkan hati kami menerima perjamuan suci yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, waktu kita membaca bagian ini, tadi sudah membaca, saya waktu baca pertama kali, kedua kali juga kadang-kadang bingung ya kita membaca cerita-cerita di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama ini. Bingung bagaimana kita mengerti sebenarnya cerita-cerita ini. Bagaimana kita mengerti orang-orang di sini dan apa yang ingin diajarkan sebenarnya kepada kita. Ya, jadi memang kita perlu mempelajari, menyelidiki dan juga menggumuli dari seluruh firman Tuhan dan juga dari melalui buku-buku, melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyelidiki ya dengan detail, dengan mendalam akan bagian-bagian seperti ini. Saudara sekalian, kisah yang kita baca ini melanjutkan tentu akan pasal 15, yaitu ketika Daud dalam keadaan sedang melarikan diri dan Absalom sudah mulai masuk dan sudah mulai menguasai akan Yerusalem. Dan di sini kita melihat salah satu prinsip yang penting bagaimana kita boleh mengerti akan cerita-cerita yang khususnya di dalam bagian ini dan di dalam seluruh bagian kisah di dalam kehidupan Daud khususnya, kita harus memegang, melihatnya. Ini saya rasa sangat menolong sekali bagaimana kita mengerti setiap peristiwa dan setiap juga tokoh-tokoh yang ada di dalam bagian ini ya, di dalam cerita kisah daripada kehidupan Daud. Prinsip yang penting yang kita harus pegang adalah bahwa Daud itu adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu prinsip yang penting ya. Jadi kita tidak boleh melihat Daud sebagai hanya salah satu raja atau hanya satu pribadi atau bahkan hanya seorang ayah daripada Absalom ya. Tetapi dia adalah seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ya, karena itu dari seluruh ini memberi kepada kita kacamata untuk mengerti akan seluruh peristiwa di dalam sekitar kehidupan Daud. Jadi berarti memberontak melawan Daud itu berarti juga memberontak melawan Tuhan dan kerajaannya. Karena Daud adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Dalam bagian ini khususnya minggu lalu dan pasal 15, pasal 16 ini kita melihat pemberontakan dari Absalom. Ya, berarti kita boleh mengerti dengan kacamata yang diberikan oleh firman Tuhan secara besar sebenarnya, yaitu bahwa pemberontakan Absalom itu ataupun siapapun yang melawan Daud sebenarnya adalah pemberontakan melawan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi Daud tidak boleh kita mengerti sebagai seorang individu saja ataupun seorang ayah daripada Absalom. Dia adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi hal ini tidak berarti seperti kita sudah membahas sebelumnya juga, bahwa tidak berarti bahwa Daud meskipun dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan berarti semua yang dilakukan Daud adalah benar. Tidak berarti itu. Ya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Daud dan dosa yang besar yang dilakukan Daud itu adalah memiliki konsekuensi yang terus kita lihat, dan juga di dalam bagian ini kita melihat bagaimana perkataan dan hukuman Tuhan melalui Nabi Nathan yang menegur Daud dan juga menyatakan hukuman, konsekuensi yang Daud akan alami karena dosa-dosanya itu juga dibuka dan terjadi sesungguhnya di dalam bagian sebelumnya dan juga di dalam bagian pasal yang ke-16 ini. Jadi
Tetap Daud akan dihukum, tetap Daud mengalami konsekuensi daripada dosanya, tetapi Daud tetap adalah hamba Tuhan yang diurapi. Ini kacamata yang kita perlu mengerti, ya. Jadi artinya melawan Daud, menghina Daud, mengkhianati akan Daud itu adalah sama dengan mengkhianati, melawan akan Tuhan sendiri sebenarnya. Ya, itu prinsip yang sama juga yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang kelima, berbicara tentang anak Daud, Yesus Kristus, yang berkata di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-23, di situ mengatakan supaya semua orang yang menghormati anak itu sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Tentu Yesus Kristus anak Daud itu adalah dia tidak bersalah, dia sempurna, dan dia mewakili secara sempurna daripada Allah Bapa di dalam kehidupannya. Dan kita tahu Daud adalah orang yang berdosa. Tetapi prinsip ini tetap sama. Tetap prinsip bahwa Daud itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan, dan dia mewakili Tuhan dalam kepemerintahannya, itu tetap adalah sama. Jadi di dalam segala keterbatasan Daud, dia tetap adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, sehingga melawan Daud, menghina Daud, mengkhianati Daud, itu sama dengan melawan Tuhan, melawan kerajaannya, dan menghina akan Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam pengertian ini, kacamata kerangka inilah kita kemudian melihat 2 Samuel pasal yang ke-16, yang di mana kita melihat di sini ada 3 musuh Daud. Ada 3 musuh Daud yang akan kita renungkan bersama di dalam pasal yang ke-16 ini. Secara besarnya kita melihat pasal 16 ini dibagi menjadi 2. Sudah dalam Alkitab sudah pasti juga kelihatan jelas ayat, meskipun di dalam Alkitab dibagi seperti 3 bagian, ya 3 paragraf gitu ya, tetapi secara besarnya boleh dimengerti sebagai 2, yaitu yang pertama adalah berbicara tentang Daud yang bertemu Ziba, dan juga kemudian ada Simei yang mengutuki Daud, itu bagian yang kedua, dan selesai sampai ayat yang ke-14, itu bagian besar berbicara tentang Daud, ya, yang dikatakan di situ, dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Setelah dilempari batu, dicaci maki, di segala macam oleh Simei itu ya, mereka sepanjang jalan nggak tahu berapa hari itu dicaci maki seperti itu, sampai akhirnya capek luar biasa ini dengerin caci maki, dengerin lemparan batu daripada anjing mati ini, seperti perkataan Abisai itu, yang gampang sekali sebenarnya dibunuh oleh Daud, sampai lelah selesai. Dan ayat 15 lalu berbicara tentang Absalom. Ya, ayat 15 sampai ayat 23 berbicara tentang Absalom. Dan dari 2 bagian besar ini kita hari ini akan melihat 3 musuh-musuh Daud. Ya, 3 musuh-musuh Daud yang kemudian bagaimana kita boleh mengerti di situ banyak ajaran, banyak kebenaran yang kita boleh melihat yang diajarkan di dalam pasal yang ke-16 ini. Musuh yang pertama yang kita melihat, musuh Daud yang pertama adalah Ziba, ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Ya. Nah, ini sesuatu yang waktu saya sudah baca pertama juga, apa ya? Bagaimana mengerti apa yang dilakukan oleh Ziba ini? Ya, di satu sisi kelihatan sangat baik apa yang dilakukan oleh Ziba. Jelas sangat baik ya, dia datang kepada Daud membawa segala macam dengan sepasang keledai yang berpelana, berarti membawa banyak bawaan ya di situ ya, dengan berpelana membawa keranjang-keranjang di situ yang isinya 200 ketul roti, 200 ya loaf of bread ya, ada 200 loaf of bread gitu dibawa di sana, ada 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sepuyung anggur dan sebagainya. Dan Daud bertanya kepada dia, kamu apa maksudmu membawa ini semua? Dan dia mengatakan ini semua buat raja dan buat pegawai-pegawai tentara-tentara raja, untuk keluarga raja dan sebagainya, yang pasti mereka sangat membutuhkan itu di dalam pelarian. Mereka mendapatkan roti yang banyak, mendapatkan buah, mendapatkan makanan, anggur dan sebagainya. Itu pasti sesuatu yang baik. Tetapi saudara sekalian, mulai muncul pertanyaan ketika Daud kemudian bertanya tentang Mephiboset, di manakah anak tuanmu? Ya, di sini dikatakan memang dia adalah hamba daripada Mephiboset. Saudara ingat Mephiboset adalah anak Yonatan, ya,
sahabat Daud itu yang lumpuh kakinya, yang kemudian Daud mengangkatnya sendiri seperti anaknya, ya, memberikan makanan raja dan sebagainya. Waktu Daud bertanya kepada Ziba tentang Mephiboset, di manakah anak tuanmu? Maka Ziba menjawab raja, ia ada di Yerusalem. Sebab kata Mephiboset menurut Ziba, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, ini sesuatu yang membuat Daud marah, ya, marah. Ini orang yang sudah dikasihi demikian rupa, orang yang sebenarnya, yang waktu kita membaca salah satu peristiwa yang sangat menggerakkan hati, bagaimana Mephiboset yang begitu tidak berdaya tetapi dikasihi Daud dengan berlimpah-limpah, diangkat sebagai anaknya sendiri, bahkan yang sebenarnya seharusnya dibinasakan secara umum. Raja penerus daripada Saul, ini adalah cucu daripada Saul, seharusnya dibinasakan, dihabiskan, dan biasanya itu yang terjadi di dalam sejarah, tetapi dia diangkat, dikasihi, dan diperlakukan sebagai anak Daud sendiri. Ini sesuatu yang anugerah yang begitu besar. Tetapi sekarang Ziba mengatakan bahwa Mephiboset mengatakan dia akan memberontak, dia akan merebut akan kerajaan daripada Daud, ya, yang dia akan dikatakan akan kembali lagi kepada kerajaan ayahnya, baik Saul maupun juga Yonatan dan sebagainya. Saudara sekalian, maka di situ Daud di dalam in the heat of the moment, dia langsung mengatakan di dalam waktu yang terbatas dan sebagainya, dia langsung mengatakan, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Diserahkan kepada Ziba sekarang, ya, dan Ziba menerima dengan senang hati. Saudara sekalian, bagaimana kita harus mengerti akan perkataan daripada Ziba, apa yang terjadi di sini? Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-19 ayat 24 sampai 27, kita lihat sedikit. Pasal yang ke-19, 2 Samuel, pasal yang ke-19, ayat 24 sampai 27. Di situ kita akan melihat Daud bertemu dengan Mephiboset. Ya, ayat 24. Saya bacakan bagi saudara, 3 ayat saja, ya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Raja ini Daud di situ. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Ya, pertanyaan itu dalam konteks dia tahu apa yang Ziba sudah katakan kepada dia. Maka jawab Mephiboset kepada raja, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Sudah bisa baca selanjutnya. Jadi bagaimana kita mengertinya? Simple sebenarnya, Ziba berbohong. Ziba berbohong. Ya, sebenarnya Mephiboset tidak ada keinginan sama sekali untuk merebut akan kerajaan Daud. Tetapi Mephiboset ini adalah seorang, saya waktu membaca ini seperti seorang businessman yang mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak peduli siapa rajanya, dia tidak peduli siapa yang berkuasa, tetapi dimanapun rajanya, siapapun yang berkuasa, yang penting dia untung. Nah, itulah yang terjadi di dalam, kalau kita perlu mengerti akan Ziba ini. Tetapi dia tahu, dia di dalam tahu, dia sengaja berani berkata bohong dengan di depan mata Daud dengan jelas, dengan tanda kutip terang-terangan sebenarnya, karena dia tahu Daud sedang di dalam pelarian dan dia tidak mungkin ngecek ini. Dia tidak mungkin ngecek dan dia tidak mungkin tahu. Kalaupun tahu, nanti kalau sudah membaca, no problem. Dia tetap sudah melakukan kebaikan bagi Daud dan pasti Daud berhutang budi kepada dia. Dia tetap sudah melakukan kebaikan. Jadi saudara sekalian, kalau sudah membaca, ada bagian-bagian lain yang berbicara tentang Ziba. Sebenarnya dia adalah seorang yang dia tidak benar-benar mengikut Daud. Ya, dia hanya memberi makanan kepada Daud dan keluarga dan sebagainya. Dengan melakukan itu dia memberikan seperti menganggap Daud berhutang budi kepada dia. Kalau satu kali Daud akhirnya menjadi raja, yang mungkin dia pikir di sini Daud mungkin sebenarnya akan menang melawan Absalom. Tetapi
dan Daud pasti akan mengingat akan kebaikan dia. Tetapi kalau Absalom menang bagaimana? No problem. Kalau saudara baca bagian lain kita akan tahu sebenarnya Ziba itu dia memang tidak ikut Daud, tidak ikut lari, dia tetap ada di kotanya, tetap membangun kerajaannya, tetap bukan kerajaannya, membangun bisnisnya, menjadi farmer dan sebagainya, membangun seluruh, dia hidup. Jadi dia siapa saja yang menang, dia tidak akan kalah. Siapa saja yang berkuasa, dia akan menang. Nah itu yang menjadi pemikiran daripada Ziba. Jadi tetapi kalau sudah membaca sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ziba, kalau Daud dengan lebih tenang memikirkan apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Ziba tentang Mephiboset, sebenarnya seharusnya dia tahu apa yang dikatakan Ziba ini adalah pasti bohong. Karena apa? Karena Ziba mengatakan, Mephiboset itu mengatakan, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana kamu bisa menjadi raja? Yang sekarang menjadi raja adalah Absalom. Absalom yang merebut Absalom adalah anak daripada Daud. Tidak ada hubungannya dengan Saul, tidak ada hubungannya dengan Mephiboset, tidak ada hubungannya dengan Yonatan dan sebagainya. Ini adalah Absalom. Tetapi Daud pada waktu itu at the heat of the moment, lagi pelarian, lagi susah, lagi keadaan tertekan, waktu yang begitu mepet, dia langsung memutuskan secara impulsif bahwa sekarang berarti milik Mephiboset serahkan kepada kamu. Ya, jadi itu yang kita boleh belajar pertama. Apa yang kita bisa belajar dari poin yang pertama ini? Yaitu kita bisa merefleksikan bahwa semua perbuatan baik kita, belajar dari kelicikan dari Ziba ini, bahwa perbuatan baik kita, pelayanan kita itu bisa sebenarnya merupakan hanya fenomena di luar, ya, hanya fenomena di luar, tetapi di dalamnya kita memiliki motivasi yang sebenarnya bisa hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Saat seorang penulis yang bernama seorang Rabbi John Duncan, seorang yang banyak melayani untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dia yang berpuluh-puluh tahun melayani. Ya, dia bila salah satu tulisannya dia mengatakan begini, bahwa I have actually I confess that I have never done a sinless action during the 70 years of my ministry. Dia mengatakan dia seorang yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang baik, tapi dia mengatakan I have never done a sinless action during the 70 years of my ministry. 70 tahun melayani Tuhan, tetapi dia waktu sadar, waktu pikir, waktu refleksi dalam, dia sadar bahwa segala perbuatan baiknya pun, segala pelayanannya pun ada tercemar dengan motivasi, dengan tujuan, tidak sepenuhnya murni. Nah, itulah yang kita boleh belajar daripada juga Ziba di dalam segala apa yang dia lakukan yang sepertinya baik, tetapi di belakangnya adalah demi keuntungan akan diri sendiri. Ini poin yang pertama kita boleh renungkan bersama-sama. Yang kedua kita boleh belajar, ini kita menjadi fokusnya di dalam poin yang kedua dan yang ketiga. Kita melihat tokoh yang kedua, musuh yang kedua daripada Daud, yaitu Simei, yang mengutuki Daud dari ayat 5 sampai ke ayat yang ke-14, ya. Simei ini bukan Simei Ling, bukan Simei Hua, bukan Simei aja. Simei ini seorang yang kalau kita baca tadi, seorang yang boleh saya katakan seorang gila, seorang yang nekat, seorang yang penuh dengan kemarahan. Ya, jadi dia masih relatif kaum keluarga Saul. Ya, Simei bin Gera, ketika Daud sampai di Bahurim sebelah timur Yerusalem dan bertemulah dengan Simei ini. Dan kita melihat di situ dia sepertinya ada di Daud dan tentaranya berjalan di satu sisi lembah, Simei itu berjalan di lembah yang lain. Mungkin tidak terlalu jauh lembahnya, begitu ya, tidak terlalu besar. Dan Simei ambil batu, teriak-teriak, kutukin, lemparin batu, lemparin debu, lemparin lumpur dan sebagainya, begitu ya. Dan
Dan kita membaca ayat yang ke-9 bahwa sebenarnya sangat mudah sekali bagi Daud dan bagi tentaranya untuk menghabisi ini. Ya, Abisai itu salah satu tentara Daud, ya, panglima tentara Daud mengatakan, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang," dan memenggal kepalanya. Ya, tentu Abisai tahu bahwa kalau kepalanya dipenggal dia akan berhenti mengutuk. Ya, kalau orang yang tidak ada kepala tidak bisa mengutuk lagi. Ya, saudara sekalian. Nah, ini di sini menarik, saudara sekalian. Apa yang dikatakan, apa yang menjadi respons daripada Daud? Ya, Simei sedang mengutuki Daud, terus mengutuki Daud, marah-marah, "Nyala engkau, penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah mengarahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Dan terus-menerus Simei ini mengutuk Daud. Tetapi ketika Abisai ingin membunuh daripada Simei ini dengan mudahnya saja sebenarnya menebas kepalanya, maka Daud merespons dengan sangat menarik. Sudah membaca ayat 10, 11b, ya, saya lompat kemudian ayat ke-12. Kita perhatikan perkataan Daud di sini. "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeru?" Yaitu tentang Abisai. Ya. "Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Saya lompat ayat 11b. "Bukankah biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian." Ayat 12 yang sangat menarik. "Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini Simei mengutuki Daud, tetapi Daud bukannya marah dan membalas Simei atau bahkan membunuh daripada Simei. Tidak, Daud tidak melakukan semuanya itu, tetapi Daud membiarkan Simei mengutuk dan membawa perkaranya, membawa kesusahannya yang sedang dialami itu di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Yang khususnya kita melihat ayat yang ke-12 yang paling menarik di sini akan kita pikirkan bersama-sama. Ayat 12 mengatakan, "Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Nah, kata yang menarik di sini adalah kata kesengsaraan di dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau waktu saya mau pelajari bagian ini, maka sebenarnya kata kesengsaraan itu di dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya sangat mirip dengan kata kesalahan. Ya, kesengsaraan dengan kesalahan. Itu di dalam bahasa Ibraninya itu sangat mirip. Jadi dan di dalam beberapa manuskrip ada yang menulis bukan kesengsaraan tetapi kesalahan. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan. Sebenarnya ada satu kata lagi yang muncul, tetapi kita terutama dua kata ini antara kesengsaraan. Apakah sebenarnya di sini katanya harusnya kesengsaraan ataukah kesalahan? Ya, yang seringkali ada di dalam beberapa manuskrip yang berbeda. Tetapi hampir semua terjemahan saya melihat menerjemahkannya sebagai kesengsaraan, termasuk NIV di sini. Ya, NIV ayat 12 mengatakan, "It may be that the Lord will see my distress, kesengsaraan. Ya, my wrong that done to me." Itu juga kesusahan dan penderitaanku, gitu ya, seperti itu ya, penderitaanku. Nah, tetapi saudara sekalian, di dalam saya menyelidiki akan bagian ini, maka sesungguhnya banyak penulis-penulis atau teolog-teolog Perjanjian Lama yang terpercaya, maka sebenarnya mengatakan seharusnya lebih tepat di sini diterjemahkan sebagai kesalahan. Kemungkinan besar di dalam bahasa aslinya kata yang ditulis adalah kesalahan. Dan kenapa saya mengatakan ini? Karena ini sesuatu yang penting. Sudah lihat konteksnya. Sudah melihat di dalam kalimat ini. Menerjemahkan kata ini sebagai kesengsaraan dan menerjemahkan kalimat ini sebagai kesalahan akan mengubah artinya. Akan mengubah artinya dengan dahsyat, dengan besar sekali.
Ya, sudah melihat ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, kesusahanku, penderitaanku. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Jelas, make sense, sangat make sense. Tapi ketika saudara menggantikan kata ini dengan kesalahanku, ini menjadi problematik sebenarnya. Ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesalahanku, dosaku. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Menjadi sangat berbeda, ya artinya. Nah, saudara sekalian, beberapa ahli perjanjian lama yang terpercaya mengatakan bahwa sebenarnya kemungkinan besar aslinya di dalam bagian ini adalah kesalahanku, bukan kesengsaraanku. Kenapa? Justru alasannya adalah karena waktu ditulis sebagai kesengsaraanku itu menjadi sangat logis. Sangat logis. Bagian ini diterjemahkan karena itu banyak penterjemah waktu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan sebagainya, menerjemahkannya sebagai kesengsaraanku. Karena apa? Karena sangat logis. Sangat logis, jelas sekali kan ya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, sehingga Tuhan kemudian berbelas kasihan dan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Sangat logis, sangat jelas. Tapi waktu diterjemahan kesalahanku, orang jadi mirip, kok kesalahan ya? Mengapa Tuhan memperhatikan kesalahanku dan kemudian Tuhan membalas kebaikan kepadaku? Doesn't make sense. Doesn't make sense, saudara sekalian. Jadi kemungkinan besar, dari ahli-ahli perjanjian lama mengatakan kemungkinan besar aslinya adalah justru kesalahan. Tetapi kita mengetahui perjanjian lama itu disalin, terus menerus disalin. Waktu sebelum ada mesin printing itu disalin dengan tangan, sehingga penulis penyalin Alkitab itu dimasuk ke dalam bibliologi ya, masuk ke dalam bibliologi. Penyalin Alkitab waktu sampai ke dalam bagian ini dan membaca tentang kesalahanku, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesalahanku atau dosaku itu, dan Tuhan membalas kepadaku kebaikan. Ini salah nih kayaknya nih, salah nih, nggak mungkin nih gitu, doesn't make sense. Gitu, doesn't make sense. Jadi mereka kemungkinan jadi mengganti karena kata kesalahan dengan kesengsaraan itu sangat mirip, sangat dekat sekali. Cuma mungkin saya tidak tahu berapa miripnya, sangat dikit sekali. Mungkin ada satu stroke, satu garis dan sebagainya. Cuma hanya sangat bedanya sedikit sekali. Jadi penyalin pada waktu itu kemungkinan besar memikirkan ini salah, ini harusnya bukan kesalahanku tetapi kesengsaraanku, sehingga make sense. Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak mengatakan bahwa kesengsaraanku itu pasti yang asli? Tidak, karena kalau yang aslinya adalah kesengsaraan, maka orang tidak akan mengganti menjadi kesalahanku. Karena menjadi tidak make sense. Begitu ya, jadi kemungkinan itu cara berpikir waktu menyelidiki Alkitab secara yang disebut sebagai bahasa aslinya, autografa daripada Alkitab. Bagaimana proses Alkitab itu, proses penyalinan daripada Alkitab, dan kemudian proses dari yang disebut sebagai kanonisasi daripada Alkitab. Ya, nanti saudara kalau belum begitu jelas boleh tanya lebih detail. Tetapi intinya adalah di sini kemungkinan besar bahasa aslinya itu berbicara tentang kesalahanku yang tidak make sense, sehingga waktu disalin kemudian penyalin itu mengganti menjadi kesengsaraanku yang lebih make sense di dalam konteks saat itu. Jadi kemungkinan seperti itu ya. Jadi kemudian yang lebih menarik lagi adalah kalau kita mengerti ini adalah kesalahanku, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesalahanku atau dosaku, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Meskipun itu tidak logis di dalam satu kalimat itu, tidak logis sepertinya, tetapi itu menjadi sangat logis, sangat tepat di dalam pengertian yang lebih besar, konteks yang lebih besar daripada kisah di dalam 2 Samuel dan juga 1 Samuel dan 2 Samuel sebenarnya. Sudah sekali, mengapa saya mengatakan lebih tepat? Karena kita melihat di sini di dalam
di dalam juga konteks pasalnya yang ke-16 ini secara lebih besarnya, maka kita melihat di sini adalah kita melihat bahwa Daud sebenarnya sedang mengalami hukuman daripada Tuhan. Kita mengetahui Daud sedang mengalami hukuman daripada Tuhan. Karena apa? Karena kesalahan dan dosanya. Jelas itu ya. Jadi kita mengetahui itu di dalam pasal yang ke-12 dan seterusnya. Ya, ini adalah hukuman yang sedang dialami oleh Daud. Maka bagi Daud, di dalam pandangan Daud, di dalam pengertian Daud, apa yang dilakukan Simei pada saat itu adalah bagian dari hukuman Tuhan kepada dia karena kesalahannya. Jadi Simei mengutuk dia dan seterusnya, melempar batu dan sebagainya. Dan Daud mengerti, dan dari perkataan Daud kepada Abisai dan seterusnya, memang ini adalah mungkin biarkanlah dia, karena mungkin saja sebenarnya Tuhan sedang berfirman kepada dia, ini memang adalah hukuman yang aku terima karena kesalahan akan dosaku. Nah, ini menjadi sesuatu yang poin yang sangat penting. Jadi bagi Daud mengerti apa yang dia alami sekarang, apa yang sedang dia dikutuki, yang terjadi, dia dikutuki oleh Simei, ini adalah hukuman Tuhan atas kesalahan dia, atas dosa dia di hadapan Tuhan. Tetapi dia kemudian melanjutkan, dan ini menjadi poin yang sangat penting secara teologis dan juga sangat penting, berdampak besar bagi kita secara praktikal di dalam kehidupan kerohanian kita. Lalu Daud melanjutkan, kita menganggap, menerima sekarang, mengasumsikan bahwa memang yang tepat, yang benar adalah Tuhan memperhatikan kesalahanku, Tuhan melihat kesalahanku, dosaku. Mungkin Tuhan akan melihat kesalahan dan dosaku, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Ini poin yang penting, saudara sekalian. Apa maksud daripada perkataan Daud ini? Bagi Daud di sini, Daud mengerti, Daud mengenal betul siapakah Tuhan itu. Daud mengerti di dalam ini fit di dalam seluruh konteks yang lebih besar, yang sebenarnya poin yang agak mirip pernah kita katakan di sini sebelumnya, bahwa Daud sadar di dalam kesalahannya, di dalam murka Tuhan, di dalam hukuman Tuhan yang dia sedang alami, yang dia sedang terima dari murka Tuhan karena dosanya. Daud tetap di dalam hati yang terdalam, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan anugerah. Saudara sekalian, Daud di sini mengerti bahwa Tuhan yang sekalipun sedang menghukum dia karena dosa dan kesalahannya, dia adalah Tuhan yang hati Tuhan yang terdalam itu ingin melakukan kebaikan bagi umatnya. Saudara sekalian, ini jelas poin yang sangat penting. Meski Daud tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan akan melakukan kebaikannya, di situ karena itu kata mungkin di sini, ya, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesalahanku ini, dan mungkin, kata mungkin itu berlaku untuk dua kalimat itu, dan mungkin Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Artinya dia tidak tahu kapan kebaikan itu dia akan alami, kapan belas kasihan dan itu akan dinyatakan dan dialami oleh Daud. Tetapi bahkan kata mungkin pun daripada Daud ini menunjukkan bahwa Daud mengenal Tuhan itu seperti apa. Daud sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan anugerah. Dia bukanlah Tuhan yang seperti ayah yang mudah marah, yang irritable, yang gampang marah ketika anaknya berbuat kesalahan. Dia marah, akan ngamuk sehingga anak-anak itu selalu berjalan seperti walking on the eggshell, berjalan di atas telur, dan selalu hati-hati, selalu takut karena ketika buat kesalahan ayahnya akan ngamuk dan marah kepada dia, mengganggu akan ayahnya. Tidak, dia tahu Tuhan itu Tuhan yang meskipun mengetahui kesalahan dia dan tidak kompromi kepada dosa sama sekali, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang sedalam hatinya ingin manusia kembali kepada dia. Tuhan yang sedalam hatinya ingin Daud kembali meninggalkan dosanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia mengenal Tuhan yang berseru, bertobatlah hai Israel, mengapa engkau binasa.
Itu adalah kalimat perkataan itu kalimat yang kita boleh mengerti perkataan Tuhan yang tidak kompromi, yang menegur dosa, bertobatlah. Tetapi seluruh panggilan itu, teriakan itu adalah dengan kesadaran bahwa mengapa engkau binasa di dalam dosamu. Mengapa engkau terus berjalan di dalam dosamu yang bukan hanya melawan akan kehendakku, melawan kebesaranku, menyatakan akan perlawananmu, tetapi juga dosa yang akan menghancurkan akan hidupmu sendiri, hidup keluargamu, hidup orang-orang sekelilingmu, dan menghancurkan akan gerejamu. Bertobatlah. Mengapa binasa? Inilah Tuhan yang dikenal oleh Daud. Simei adalah orang yang mengutuki Daud. Tetapi Daud mengenal Tuhan. Tuhan itu bisa membalikkan kutuk itu menjadi kebaikan. Dan inilah yang terjadi pada salib Kristus. Salib Kristus di dalam Galatia 3 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa dia Galatia 3 ayat 13 mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara sekalian, itulah yang terjadi di atas kayu salib. Kutuk itu dibalikkan oleh Tuhan menjadi kebaikan bagi umatnya. Karena dia sendiri yang mengalami kutuk yang sebenarnya dia tidak perlu terkutuk. Karena dia seluruh hidupnya berkenan kepada Allah. Tetapi dia dikutuk, menerima kutuk hukum Taurat, kutuk hukuman daripada dosa. Sehingga kita yang beriman di dalam dia tidak menerima akan kutuk itu, melainkan menerima akan kebaikan daripada Tuhan. Saudara, ini poin yang penting untuk kita boleh pikir, untuk kita boleh renungkan, untuk kita boleh mengerti. Tuhan ingin, dalam poin yang kedua ini, ingin kita mengenal siapakah Tuhan itu. Dalam kehidupan kita yang kita kadang-kadang merasa kita bersalah, berdosa, dan dari mimbar ini juga sering kita tertegur akan dosa dan kesalahan kita. Ya, dalam hampir semua mimbar-mimbar reform menyatakan akan hal itu. Tetapi biarlah juga kita perlu mengingat, mengenal siapakah Tuhan kita. Betul, dia adalah Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Betul, dia adalah Tuhan yang akan menegur dosa. Tetapi sesungguhnya sedalam-dalam hati Tuhan, dia adalah Tuhan yang menginginkan terbaik bagi anak-anaknya. Dia menginginkan, dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah dan berbelas kasihan, yang memanggil kita kembali kepada Tuhan. Biarlah kita memegang itu sedalam hati kita, deep down di dalam hati kita. Dan itulah yang terus dihancurkan, coba digoyang oleh setan dalam hati kita. Bahwa tidak Tuhan itu tidak menginginkan yang terbaik. Tuhan menginginkan kau susah. Tuhan menginginkan engkau hidupmu tidak bahagia. Ingin kau hidupnya dan Tuhan ingin ketika kau salah dia akan marah dan dia akan murka. Sehingga kita terus-menerus di dalam tekanan. Karena kita tahu kita adalah orang berdosa. Karena kita sadar, kita orang-orang yang di dalam gereja reform khususnya kita sadar sekali akan dosa-dosa kita. Kita orang yang bukan menipu diri, kita mengerti, kita head on menghadapi, dan ketika apalagi firman Tuhan yang terus mengajar kita membongkar akan dosa dan kesalahan kita, maka kita sadar kita adalah orang yang berdosa, tetapi menjadi berbahaya kalau kita hanya berhenti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murka terhadap dosa kita. Alkitab menegaskan begitu banyak dalam bagian yang lain juga, tetapi khususnya dalam bagian ini kita belajar Tuhan betul Tuhan yang murka terhadap dosa. Tapi dia juga adalah Tuhan yang sedalam hatinya adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Karena itu kita kembali sedalam hati biarlah kita percaya seperti Daud percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah engkau melihat akan kesalahanku, akan dosaku. Dan kiranya Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Dan itulah yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan itulah yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita pegang itu. Pegang sedalam hati. Dan kita kembali kepada Tuhan. Meninggalkan dosa dan hidup dalam kehendak Tuhan. Karena semua rencana, semua kehendaknya, semua yang Dia inginkan dalam hidup kita adalah kebaikan, adalah anugerah, adalah belas kasihan, adalah untuk kebaikan kita dan tentu untuk kemuliaan akan namanya. Yang ketiga, terakhir, saudara sekalian. Kita belajar dari Ahitofel yang mengkhianati Daud. Saya lompat, kita tidak membahas Husai, ada Husai sebenarnya sebelumnya, tapi kita akan membahas lompat kepada Ahitofel di dalam ayat ke-20 sampai ke-23. Ya, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apa yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Saudara, kita tahu Ahitofel itu adalah penasihat Daud sebelumnya, yang sekarang berkhianat, sekarang menjadi penasihat daripada Absalom. Ya. Dan kita membaca sebelumnya, kita tahu bahwa Absalom baru menduduki Yerusalem dan merebut istana. Sekarang dia sudah berkuasa di Yerusalem dan di istana. Dan kemudian dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Dia tanya kepada penasehat yang besar ini, Ahitofel. Maka nasihat Ahitofel yang tadi kita baca ayat 21 itu sangat tidak biasa ya, aneh sekali sebenarnya nasihatnya. Dan kalau itu terjadi hari ini pasti heboh luar biasa. Ya, heboh luar biasa. Terjadi di perkataan-perkataan yang katanya dikatakan istana Buckingham Palace itu waktu ngomong tentang anaknya Meghan Markle, how dark his skin will be. Gempar seluruh dunia. Ya, baru kalimat itu saja ya, bahwa dari orang istana ada ngomong waktu saya lagi hamil. Nanti kulitnya berapa gelap ya. Kalimat itu gempar seluruh dunia ya. Apalagi kalau apa yang dilakukan Absalom ini, nasihat dari Ahitofel. Apa nasihatnya? Kamu sekarang ambil gundik-gundik ayahmu itu ya, bawa ke soto istana. Itu soto saya nggak tahu, ada yang mengatakan roof atau balkoni dari istana, dan didirikanlah tenda di situ, tenda yang besar ya. Dan Absalom masuk ke situ dengan gundik-gundiknya, mungkin 10 gundik, kita baca 10 gundik yang ditinggalkan oleh Daud, 10 gundik, dan tidur di situ, pesta seks di situ. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa yang diperintahkan oleh Ahitofel ini? Saudara sekalian, artinya adalah apa yang dikerjakan oleh nasihat Ahitofel yang kemudian dikerjakan oleh Absalom ini adalah Absalom dengan melakukan itu, dia sedang membakar jembatan. Dia sedang menutup semua kemungkinan untuk rekonsiliasi dengan ayahnya. Karena apa? Karena memang pada zaman itu kebiasaan yang dilakukan oleh raja yang baru adalah dia dengan menyatakan aku sekarang adalah raja yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, aku sudah rezim yang baru. Salah satu yang dilakukan adalah biasanya dia mengambil gundik-gundik dari raja yang lama. Itu yang dilakukan, ya. Dan di sini dengan melakukan ini, dia dengan jelas dan terbuka, dia mau mengatakan selesai sudah. Daud tidak lagi raja. Sekarang gundik-gundiknya sudah aku rebut, dan secara demonstratif dia meniduri akan gundik-gundik ayahnya. Sekarang selesai sudah, I am the new king. Nah, ini yang mau dikatakan, yang tujuan daripada Ahitofel dan apa yang dilakukan oleh Absalom itu bertujuan seperti demikian. Nah, saudara sekalian, kita mengerti apa yang dikerjakan Ahitofel dan apa yang dikerjakan Absalom dari nasihat Ahitofel ini. Dan tetapi kalau kita yang sudah mengikuti cerita sebelumnya, maka kita tahu
Secara paradoks, sekali lagi. Secara paradoks kita tahu, apa yang dilakukan Absalom ini adalah persis apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan beberapa tahun sebelumnya. Di dalam hukuman Tuhan kepada Daud. Mari kita buka sekali lagi. Pasal 12. Ayat 10 sampai 12. 2 Samuel 12. Ayat 10 sampai 12. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini sekali lagi. Perkataan Tuhan melalui Nabi Nathan sebagai hukuman kepada Daud. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Kalau sudah masih ingat, ini saya katakan ini terus akan menjadi jelas di dalam pasal-pasal selanjutnya. Ya. Kita mari membaca bersama-sama pasal 12 ayat 10 sampai 12. 2-3. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya aku akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Sebab aku akan melakukan hal itu di depan semua Israel secara terang-menerang. Mengerikan. Mengerikan. Apa yang dikatakan Tuhan di sini persis to the dot itu terjadi. Karena memang perkataan Tuhan pasti terjadi. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Membunuh Absalom, membunuh Absalom membunuh akan kakaknya. Ya, kita mengetahui sebelumnya. Ya, dan kemudian nanti akan terus terjadi pembunuhan-pembunuhan yang lebih lanjut lagi di dalam keluarga Daud. Dan kemudian malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Dari anaknya sendiri. Ya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel. Dengan terang benderang. Mengerikan. Semuanya betul-betul terjadi. Seperti apa yang Tuhan katakan. Saudara sekalian, tetapi ini sekaligus memberi penghiburan bagi kita, anak-anak Tuhan. Ya. Nasihat Ahitofel jelas bertujuan untuk menyingkirkan raja pilihan Allah untuk selamanya. Sekarang Absalom lah raja. Daud sudah selesai, sudah habis dia. Absalom, aku adalah raja. Tetapi tanpa dia sadari apa yang dilakukan ini untuk menunjukkan dia adalah raja sekarang, tanpa dia sadari dia sebenarnya sedang menggenapi perkataan Tuhan itu sendiri. Inilah sekali lagi pengharapan umat Tuhan, prinsip yang sebelumnya kita sudah pernah pikir, ya, tetapi kita akan lihat di dalam waktu kita mempersiapkan menerimakan cawan hari ini. Tubuh dan darah Kristus, kita melihat keindahan, sekali lagi keagungan akan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kita melihat bahwa sang pengkhianat pun, Ahitofel ini, ada di bawah kontrol Allah yang berdaulat. Sang pengkhianat pun ada di bawah kontrol Allah yang berdaulat. Dia tentu maksudnya jahat, dia tentu ingin melawan akan Daud, ingin menghancurkan Daud, menguburkan Daud selama-lamanya. Tetapi tanpa dia sadari, betul-betul ini secara detail menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan beberapa tahun sebelumnya. Bukankah ini akan mempersiapkan kita waktu menerima roti dan cawan pada hari ini? Kalau saudara masih mengingat, dan setiap kali perjamuan kudus, saya mengutip dari 1 Korintus pasal 11:23 yang mengatakan pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Ya, kata yang di situ dikatakan pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ya, di dalam terjemahan lain mengatakan, menunjuk jelas sekali, lebih jelas lagi kata-kata menyerahkan itu diterjemahkan sebagai betrayed. Ya, at the night when the Lord Jesus was betrayed. Memang bisa diterjemahkan juga kata paradidomi, bahasa Yunaninya. Paradidomi itu memang bisa diterjemahkan diserahkan, atau artinya adalah betray, dikhianati. Pada waktu malam dia dikhianati.
dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dan itu jelas menunjuk kepada Yudas. Kepada Yudas apa yang dilakukan. Yudas, dia mengkhianati, dia menyerahkan Yesus dengan ciumannya. Menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang akan menangkap dia. Tapi heran sekali, kata yang sama itu dipakai di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8:32 yang saya sering mengutip, yang mengatakan, mari kita membaca bersama-sama supaya kita mengingat. Roma 8 ayat yang ke-32. Ayat yang sering saya kutip sebenarnya. Roma 8 ayat yang ke-32. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang sangat penting ini. Roma 8:32, 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kata yang sama dipakai di sini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi paradidomi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Betul, Yudas adalah pengkhianat itu. Betul, Yudas yang merencanakan dengan keserakahannya. Dengan mungkin juga dia disillusion, dia bingung, dia tidak mengerti mengapa ini semua terjadi seperti ini. Yang dia pikir Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma, yang akan memimpin revolusi, akan mengembalikan kejayaan Israel dengan pedang, dengan militer, dengan kekuatan daripada tentara. Tetapi dia sekarang kelihatan begitu lemah, kelihatan begitu tertekan, dan kelihatan akan segera ditangkap mati. Karena itu dia juga karena dia yang selalu mencuri uang di dalam kas daripada murid-murid pada saat itu. Dia yang akhirnya mengkhianati. Dia menyerahkan Yesus Kristus demi uang yang dia bisa terima. Tapi kata yang sama ketika apa yang dilakukan Yudas di sini. Dia menyerahkan, dia mengkhianati Yesus. Tetapi kata yang sama, menyerahkan itu juga dipakai dalam Roma 8 ayat 32, menyatakan ini ultimately, ini adalah Tuhan yang mengerjakan itu. Ultimately, Tuhan, Yudas tanpa sadar, di dalam keserakahannya, di dalam dosanya, seperti Ahitofel, seperti Absalom, yang melakukan sesuatu karena kebenciannya kepada Daud, karena keserakahannya, karena dia ingin menjadi raja untuk menggantikan raja yang seharusnya, yang berhak, yang Tuhan sudah pilih. Tetapi tanpa disengaja, tanpa dia mengerti, sebenarnya dia sedang menggenapi apa yang Tuhan sudah nyatakan beberapa tahun sebelumnya. Saudara sekalian, inilah yang terjadi. Yudas memang benci, memang berkhianat, memang berdosa, dan dia harus bertanggung jawab akan dosa-dosanya. Tetapi kita tahu bahwa ultimately Tuhan Bapa lah yang menyerahkan anaknya bagi kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan dia. Baiklah, ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, kita mengingat akan hal itu. Memang kematian Kristus, seperti apa yang terjadi di dalam kita 2 Samuel 16 ini, memang itu terjadi adalah karena dosa manusia. Itu terjadi karena keserakahan, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi itu semua ultimately di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berkarya. Bahkan pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang melawan Tuhan pun tidak bisa melawan Tuhan ultimately. Dan mereka bahkan ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memimpin, tangan Tuhan yang mengarahkan, sehingga kehendaknya yang jadi. Dan bagi kita, anak-anak Tuhan, kehendaknya itu adalah baik bagi kita. Kehendaknya itu adalah penuh anugerah dan belas kasihan bagi kita. Karena itu biarlah kita ketika menghampiri meja Tuhan, dan kita di dalam segala keadaan kita masing-masing, biarlah kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan.
hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dan akan terus taat kepada Dia, karena kita tahu Dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang tidak meninggalkan kita, dan Tuhan yang sudah menyatakan anugerah belas kasihan-Nya, yang kasih-Nya yang terbesar, yang tidak bisa digagalkan oleh apapun, dan kasih-Nya akan terus memimpin, memelihara kita sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur, mari kita menyerahkan diri kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan, dan dengan hati yang sungguh-sungguh beriman, kembali mohon Tuhan yang menyegarkan iman kita, menguatkan hidup kita, untuk kita boleh terus setia, terus berjuang, terus melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini, di dalam hidup yang hanya satu kali yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi yang siang hari ini, hati yang bersyukur kepada Tuhan, kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, yang Kau membukakan kepada kami akan diri-Mu, akan Kau Allah yang berdaulat, yang besar, yang mulia, yang bahkan dosa-dosa, pengkhianat-pengkhianat, kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini tidak pernah keluar dan melampaui akan tangan-Mu yang berdaulat, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, ketika kami menghampiri meja perjamuan hari ini, biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan iman, sungguh-sungguh percaya mengenal Engkau yang mengasihi kami, dan yang sedalam-dalam hati-Mu kami percaya menginginkan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin dan persiapkan hati kami ketika kami menerima roti dan cawan yang menjadi tanda dari tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami, yang darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Biarlah makanan yang sungguh-sungguh ini boleh menyegarkan iman kami, menguatkan kehidupan kami, untuk kami boleh hidup memuliakan Engkau dan mengalami penyertaan, kekuatan, dan anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.